Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat agung, yakni puasa di bulan Ramadan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kami akan memaparkan rahasia-rahasia puasa dan bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa dalam perspektif Imam Al-Ghazali tentang kajian kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum itu kita harus mengetahui kembali sebetulnya apa tujuan Allah mewajibkan kita melaksanakan puasa. Tentu sebagian dari kita sudah memahami bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali mengatakan annal maqsuda minas shaumi at-takhalluqu bi khalqin min akhlaqillah azza wa jalla wa huwa as-samdiyah. Bahwa tujuan dari puasa versi Imam Al-Ghazali adalah kita dilatih untuk berakhlak seperti halnya akhlaknya Allah Azza wa Jalla, yakni akhlak yang bernama As-Somdiyah. Dalam suratul Ikhlas, As-Somdiyah ini bermakna satu-satunya tujuan. Akan tetapi dalam tafsir Sawi dan beberapa tafsir yang lain, As-Somad juga bermakna alladzi la jawfalahu, artinya adalah sesuatu yang tidak berongga. Artinya Allah tidak pernah makan dan tidak minum. Selain itu, tujuan berpuasa adalah wal iqtida'u bil malaikat. Kita diperintah berpuasa oleh Allah agar kita meniru sifat malaikat. Fil kaffi anis syahwati bihasabil imkan. Dari sisi kita menjaga hawa nafsu kita semaksimal mungkin. Tentu saja fa innahum munazzahuna anis syahwat. Karena malaikat itu pada dasarnya memang tidak diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas gimana posisi manusia? Wal insanu rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwatihi. Pada dasarnya status manusia itu di atas statusnya hewan. Karena manusia diberikan kekuatan akal untuk mengendalikan syahwat. Meskipun begitu, posisi manusia masih di bawah malaikat. Wa duna rutbatil malaikati listila'i syahwati alaihi wa kaunihi mubtalin bimujahadatiha. Manusia statusnya atau tingkatannya masih di bawah malaikat karena manusia masih memiliki hawa nafsu dan kita diuji
diperintahkan untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Wa kullama inhamaka fi syahwat, jika manusia tadi tidak mengendalikan syahwat, jika manusia tadi mengikuti hawa nafsunya, maka inhatta ila asfalis safilin, maka manusia akan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, jatuh pada tingkatan yang sangat rendah, yakni wal tahaqqa bi ghimaril bahari. Artinya manusia akan setara statusnya dengan hewan. Bahkan ada yang menyatakan lebih rendah daripada hewan, karena kalau hewan menuruti hawa nafsu karena memang tidak mempunyai akal, namun kalau manusia sampai tidak mengendalikan syahwatnya, maka akan lebih rendah karena manusia mempunyai akal. Wa kullama qami'a, sebaliknya, jika manusia ini mampu mengendalikan syahwat, irtafa'a ila a'la 'iliyyin, manusia akan naik derajatnya kepada derajat yang sangat tinggi, wa tahaqqa bi ufuqil malaika, akan bersama bertemu dengan para malaikat dari sisi kedekatannya kepada Allah. Wal malaikatu muqarrabuna minallah azza wa jalla, Allah itu posisinya didekatkan atau dekat dengan Allah. Walladzi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yuqrabu minallah azza wa jalla ka qurbi. Maka ketika kita berusaha menjadi seperti malaikat dalam usaha mengendalikan hawa nafsu, maka status kita sebagai manusia pun akan sama dengan malaikat, yaitu dekat dengan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari paparan Imam Al-Ghazali dapat kita simpulkan bahwa puasa merupakan momentum yang tepat untuk kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu, dan bagaimana kita belajar bahwa Allah memberikan teladan yang sangat luar biasa, bahwa kita perlu mengendalikan makan, perlu mengendalikan minum, mengendalikan syahwat, mengendalikan seluruh anggota badan dari hal-hal yang sifatnya tidak disukai oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita perlu menyimak dan mempelajari kembali apa yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab Asraris Shaum wa Syurut Al-Batinah. Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam anna shauma salasu darajatin." Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu terdiri dari 3 tingkatan. Shaumul umum, yang pertama adalah puasanya orang awam. Umumnya manusia puasanya itu ya menahan makan, menahan minum, dan tidak berkumpul dengan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa shaumul khusus, tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Ini merupakan puasanya orang-orang soleh. Wa shaumu khususil khusus, dan puasanya orang yang sangat khusus. Ini puasanya para nabi dan para kekasih Allah. Tingkatan yang pertama, amma shaumul umum, fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang yang umum, yakni menahan lapar, menahan haus, dan menahan diri dari menggauli suami atau istri di siang hari di bulan Ramadan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pada puasanya orang-orang yang umum ini tentunya lebih cenderung kepada puasa fisik dan sangat tidak terlalu menyentuh dimensi spiritual yang mendalam yang ada dalam diri manusia. Lalu tingkatan yang kedua, wa amma shaumul khusus fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asa. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang khusus atau orang-orang yang sholih, adalah puasa
menahan diri dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian menjaga lisan dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk diucapkan, lalu menjaga tangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga kaki dan menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tentunya pada momentum ini kita harus menaikkan satu level. Ketika puasa kita ini adalah puasanya orang-orang umum, pada momentum Ramadan ini harusnya kita menaikkan satu level di atas puasanya orang-orang umum, yaitu puasanya orang yang khusus atau puasanya orang-orang soleh. Tingkatan yang ketiga, wa amma shaumu khususil khusus, dan puasanya orang yang sangat khusus, fa shaumul qalbi 'anil himami wal afkari ad-dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Tingkatan puasa yang tertinggi adalah menjaga hati dari memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi dan menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah secara menyeluruh. Tingkatan ini memang tingkatan yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa menjalani, dan ini khusus para nabi dan para kekasih Allah. Wa yahsulu al-fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fi ma siwa Allah azza wa jalla wal yaumil akhir nggih. Puasa ini akan terhitung batal ketika seseorang itu memikirkan segala sesuatu selain Allah, atau memikirkan sesuatu kecuali untuk kepentingan akhirat. Wabil fikri fid dunya ila dunya turadul din, atau memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi yang tidak bermanfaat bagi ibadah, itu juga dianggap membatalkan. Tentunya tingkatan yang ketiga ini merupakan tingkatan yang sangat ekstrim, sangat tinggi, sehingga mungkin bagi kita hanya perlu belajar. Karena ini merupakan wahadihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Karena tingkatan yang ketiga ini, puasanya orang yang sangat khusus ini adalah puasanya para nabi, para siddiqin dan para muqarrabin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun momentum Ramadan ini tentunya kita harus menaikkan satu level, di mana ketika puasa kita masih puasa menahan lapar dan menahan haus, maka kita tingkatkan level puasa kita dengan menghindari atau menjaga seluruh anggota tubuh dari melaksanakan dosa. Wa amma shaumul khusus wa huwa shaumus sholihin fa huwa kaful jawarih anil hasan. Adapun puasanya orang-orang sholih adalah menjaga seluruh anggota tubuh dari menjalankan dosa. Wa tamamuhu bisitati umur. Di sini Imam Al-Ghazali menyatakan ada 6 indikator orang itu telah sampai pada titik kualitas puasanya orang-orang yang sholih atau puasanya orang-orang yang khusus. Indikator yang pertama, al-awwalu ghuddul basar wa kaffuhu 'anil ittisa' fin nadri illa kulli ma yudammu wa yukrah. Indikator yang pertama, kita harus menjaga pandangan kita. Jangan sampai di bulan Ramadan yang suci ini kita tidak bisa menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tentunya. Wa ila kulima yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Dan kita harus menjaga juga dari aktivitas kita melihat hal-hal yang mampu melalaikan hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kenyataannya kita masih sering ketika ngabuburit melihat seseorang yang parasnya cantik atau parasnya indah menawan, kemudian kita tergoda.
Kemudian kita masih sering ketika waktu luang menghabiskan waktu dengan bermain game. Kita masih sering menghabiskan waktu untuk melihat film-film, melihat konten-konten yang bisa jadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita meningkatkan kualitas kita, kualitas puasa kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW memberikan instruksinya dalam sebuah hadis, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda Allah tidak menyukai seorang hamba adalah menyibukkan diri hamba tadi kepada hal-hal yang tidak berguna. Maka ini yang harus perlu kita pahami, bahwa hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kepentingan ibadah harusnya kita tinggalkan di bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan dikatakan sebagai anak panah yang beracun yang dimiliki oleh iblis. Faman tarakaha khaufan minallahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatuhu fi qalbi. Barang siapa meninggalkan pandangan tersebut karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan iman dan memberikan rasa manisnya iman di dalam hati. Luar biasa. Karena pandangan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keimanan seseorang, maka kita perlu menjaganya. Banyak sekali kriminalitas, banyak sekali maksiat diawali karena seseorang tidak bisa menjaga pandangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, indikator yang kedua yang dapat membuat puasa kita menjadi lebih berkualitas adalah menjaga lisan. Asani hifdzul lisan 'anil hadaya. Kita dapat menempuh kualitas puasa yang baik, menempuh kualitas puasanya orang-orang sholih. Kita harus menjaga lisan dari berbicara yang tidak perlu. Ada pepatah yang mengatakan, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Orang yang sudah sempurna akalnya akan sedikit bicara. Barang siapa yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Sehingga di bulan Ramadan ini, jika kita ingin meminimalisir dosa yang disebabkan lisan, maka kita harus berbicara seperlunya saja. Wal kadhibi, kita pun juga harus menghindari bohong, karena satu kebohongan akan membuka kebohongan-kebohongan yang lain. Wal ghibah, tentu saja kita di bulan puasa ini harus menghindari yang namanya ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang mana kita sendiri lupa akan keburukan kita sendiri. Ghibah tentunya hal yang sangat asik karena sifatnya itu membicarakan kekurangan orang lain. Dan tentu saja ini tidak sesuai dengan perintah Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita diminta oleh Allah terus-menerus introspeksi diri. Jangan sampai kita ini nanti tidak mengintrospeksi diri, malah mengintrospeksi orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian salah satu cara menjaga lisan adalah kita tidak melaksanakan namimah. Namimah adalah adu domba. Wal fash wal jafa, itu merupakan ucapan-ucapan yang toksik, ucapan-ucapan yang kasar, itu namanya fash wal jafa. Lalu wal khusumati, kita juga tidak boleh menebarkan kebencian. Wal mirra'at, dan mengucapkan kata-kata kemunafikan. Wa ilzamuhu as-sukut, cara agar kita bisa meninggalkan hal-hal
yang sifatnya maksiatul lisan adalah membiasakan diri untuk diam atau melanggengkan diam. Jika mungkin tidak ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, diam, karena diam itu selamat. Lalu wasyughluhu bidzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Cara untuk meninggalkan maksiat lisan adalah menyibukkan diri dengan mengingat Allah, melakukan zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika dicaci maki orang, alhamdulillah. Ketika mendapatkan syukur, alhamdulillah. Ketika menerima musibah, alhamdulillah. Lalu wa tilawatil Quran. Kita juga bisa menyibukkan diri agar tidak masuk ke dalam maksiat lisan dengan cara membaca Al-Quran. Tidak hanya maksiat lisan yang bisa ditangkal dengan Al-Quran. Tadi di poin yang pertama, maksiat mata pun juga bisa ditangkal dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran sebetulnya aktivitas mata kita terfokus melihat kalam Allah. Kemudian lisan kita pun terfokus untuk mengucapkan kalam Allah. Telinga kita juga fokus mendengarkan kalam Allah. Tangan kita juga fokus membuka atau berfokus untuk membuka kalam Allah. Sehingga sebetulnya Quran atau membaca Quran itu menjadi solusi yang pokok agar kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Fahada shaumul lisan. Jadi membaca Al-Quran termasuk puasa lisan. Ada sebuah riwayat dari Ad-Dailami mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Bahkan dikatakan orang yang ingin bercengkrama dengan Allah maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Begitu besar manfaat Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Karena tentu saja di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia, karena di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, innamas shaumu junnatun. Puasa itu juga menjadi perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wala yajhal. Jika ada kamu berpuasa, maka janganlah kamu mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Jika ada orang ingin mengajakmu bertengkar atau mencemoohmu, maka katakanlah saya berpuasa dan saya berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lanjut pada indikator yang ketiga adalah kafus sam'i anil isgha ila kulli makruh. Cara yang ketiga atau indikator yang ketiga adalah menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Li'anna kullama harrama qawluhu li'anna kullama harrama qawluhu harrama al-isgha ilaihi. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang haram diucapkan itu haram didengarkan. Artinya ketika ada circle kita membicarakan kejelekan orang lain, sudah sepatutnya di bulan puasa yang suci ini kita tidak bergabung, tidak berkumpul dengan circle tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-mughtab wal mustami'u syarikani fil ism. Orang yang menghibah, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, lalu para pendengarnya, keduanya sama-sama mendapatkan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adapun indikator yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarihi anil asa minal yaddi war rijli anil makan. Indikator yang keempat, kita dapat meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini, kita perlu menjaga seluruh anggota tubuh, terutama tangan dan kaki. Jangan sampai di bulan Ramadan ini tangan kita gunakan untuk mengambil mangga orang lain misalnya. Kaki digunakan untuk ke warteg. Di bulan Ramadan pergi ke warteg untuk mokel misalnya.
Itu termasuk maksiat tangan dan maksiat kaki. Wa kaful babni anis syubhat waqtal iftar. Kita pun juga disarankan untuk tidak berbuka dengan sesuatu yang syubhat bahkan haram. Wala makna lisawmi wa huwal kaf anit ta'amil halal sumal iftar alal haram. Maka puasa itu tidak akan ada maknanya jika kita puasa saja meninggalkan hal yang halal, nanti pas buka makan makanan yang haram. Tentunya tidak ada gunanya puasa. Fa misalu hadzal shaim misal may yabni kisran wa yahdimu misran. Ibaratnya orang itu membangun sebuah rumah lalu dalam waktu yang bersamaan juga menghancurkan sebuah kota. Membangun rumah yang kecil namun kotanya dihancurkan, itu akan sia-sia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, indikator yang kelima adalah al-khamisu alla yastaksir minat ta'am al-halal waqtal iftar. Kita tidak diperkenankan berbuka dengan jenis makanan yang berlebihan. Bihaitsu yang tali ujaufuhu, dengan gambaran perut itu penuh dengan makanan. Karena apa? Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min babnin mali'in min halal. Jadi tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang penuh dengan makanan. Tentu saja wa kaifa yustafadu minas shaum fa huwa atu. Saya ulangi, wa kaifa yustafadu minas shaumi qahru atuillah wa kasru syahwatihi idza tadaraka shaim 'inda fitrihi ma fatahu dhahwatan nahar. Maka tidak ada manfaat dari puasa, padahal puasa itu adalah bertujuan untuk melawan musuh Allah, melawan hawa nafsu. Akan tetapi orang yang berpuasa tadi ketika berbuka dia balas dendam. Artinya apa yang ia tinggalkan di siang hari dimakan di sore hari, itu namanya balas dendam, dan itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita yang berpuasa kalau mengkonsumsi makanan berbuka puasanya terlalu berlebihan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, indikator yang terakhir, as-sadisu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Tentu ketika berbuka hati kita diminta untuk merasa khauf. Artinya apa? Kita khawatir puasa kita diterima ataukah tidak. Ini menjadi sebuah semangat bagi kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita dengan 5 indikator di atas. Ketika kita sudah memaksimalkan 5 indikator di atas, kita meninggalkan maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, dan maksiat anggota badan yang lain, kita patut berharap kepada Allah dengan roja. Semoga apa yang kita upayakan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya adalah di bulan yang suci ini kita diminta tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi ada sebuah usaha perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan hawa nafsu tadi telah dibuat indikatornya. Orang itu akan sukses melawan hawa nafsu ketika melewati 6 indikator yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Akhiran, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita diridhoi oleh Allah dan diterima 30 hari penuh. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Wallahu yaqdi bihibati wafirah lana walahum fid darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.